Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan beserta para mentor yang saya hormati. Perkenalkan saya Supriyatna sebagai peserta manajemen trainee batch 1 pada PT Raja Sukses Propertindo atau Trusmi Group. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam on-job evaluation di divisi marketing yang selama ini saya jalankan 1 bulan terakhir, yaitu mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli. Adapun eh, kita mulai dari database ya, resume database. Database saya selama menjadi marketing dalam 30 hari terakhir yaitu sebesar 115 database yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Pada hot prospect saya mendapatkan 14 hot prospect. Terus kemudian cek lokasi, saya mendapatkan 5 kali cek lokasi, yaitu di klien 1 kali, di Tengah Tani 1 kali, di Pamengkang 2 kali, dan di Arjawinangun Bypass 1 kali. Kemudian booking, saya mendapatkan 2 kali booking. Lalu kemudian sebagian besar isi dari PPT ini mencakup beberapa hal, diantaranya daily activity saya selama menjadi marketing, kemudian temuan-temuan yang saya dapatkan, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah-masalah pada temuan itu atau solvingnya. Nah, ini kita mulai dari awal dari aktivitas marketing. Daily activity saya selama menjadi marketing terbagi dalam beberapa kategori atau terbagi dalam beberapa aktivitas. Yang pertama adalah canvassing. Canvassing ini merupakan aktivitas rutinan yang setiap hari saya jalankan, tentunya dengan mengikuti arahan dari supervisor saya. Aktivitas canvassing ini dilakukan tentunya dengan jadwal yang telah ditentukan oleh SPV pada briefing pagi. Kemudian yang kedua, selain canvassing juga saya menjalankan aktivitas jaga kantor pemasaran. Hal ini juga telah dijadwalkan oleh SPV atau supervisor setiap harinya. Eh, Ketika jaga kantor pemasaran, saya menunggu beberapa konsumen yang datang alias walk-in. Dan saya mendapatkan beberapa konsumen yang walk-in hingga jadi booking. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas saya adalah pameran. Pameran ini saya lakukan setiap hari ya, tentunya dengan pembagian jadwal dari SPV. Nah, tentunya dari 15 marketing yang sudah dijalankan, tentunya itu dibagi. Ada yang sebagian besar canvassing, jaga kantor pemasaran 4 orang, dan pameran 2 orang. Setiap hari dilakukan selama 1 bulan. Kemudian daily activity yang lain yang saya yang saya lakukan adalah Car Free Day. Ini adalah daily activity mingguan atau weekly selama 1 minggu sekali yang dilaksanakan di Bima. Kemudian yang terakhir adalah Grebek Sekolah. Ini merupakan daily activity yang memang kita rencanakan, yang kita canangkan pada program manajemen trainee. Grebek Sekolah ini kita lakukan di salah satu sekolah negeri di Kota Cirebon, yaitu SMA Negeri 3 Cirebon. Lalu kemudian saya menemukan berbagai macam temuan di lapangan. Tentunya temuan-temuan ini berupa masalah dan solusi yang akan saya berikan. Dan tentunya juga masalah-masalah ini merupakan berkaca pada masalah saya pribadi. Dan tentunya opsi-opsi yang saya berlakukan juga opsi-opsi dari saya pribadi. Yang pertama itu mungkin dari personal skill dulu ya. Personal skill ketika temuan yang saya dapatkan yaitu marketing kurang build up skill-nya. Artinya apa? Artinya marketing baru itu cenderung kaku, cenderung kurang mengerti bagaimana caranya canvassing, kurang mengerti juga bagaimana attitude dalam melakukan canvassing. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan profesionalisme menjadi marketing. Nah, selama saya menjadi marketing, banyak sekali komplainan konsumen lama yang mengadu kepada saya terkait dengan kondisi rumah atau after sales yang tidak sama sekali digubris oleh marketing tersebut. Tentunya ini adalah menjadi masalah. Karena apa? Karena si konsumen ini merasa kecewa, merasa tidak puas karena marketing yang sebelumnya tidak melayani secara maksimal dan tidak melayani secara tuntas. Kemudian pada leadership-nya
yaitu marketing kurang terorganisir. Maksudnya adalah ketika SPV tidak memberikan arahan atau ketika SPV sedang melakukan rapat atau melakukan briefing dengan manajer marketing, marketing tidak ada yang mengarahkan. Artinya apa? Artinya tidak ada co-leader dalam marketing tersebut. Terus kemudian adalah marketing hanya terpaku pada reward, tetapi punishment kurang terlalu diperhatikan. Ya, memang di PT RSP ini atau Rumah Ningrat ini reward yang diberikan sangat banyak sekali, tetapi kita lupa akan punishment-nya. Kita jarang sekali memberikan punishment kepada marketing, sehingga marketing ketika akhir bulan terlalu santai, ketika akhir bulan tidak ada motivasi untuk berkembang. Nah, kemudian pada sistemnya pada saat cek lokasi lebih lama cari referensi blog beserta harganya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mencari info blog itu kita prosesnya 3 kali, tidak sekaligus langsung dalam satu aplikasi. Kemudian brosur yang dibagikan cenderung monoton. Hal ini juga saya dapatkan ketika canvassing di beberapa konsumen. Konsumen mengatakan kok brosurnya sama aja dari bulan ke bulan, kok brosurnya kayak gini aja, hanya menampilkan promo-promonya, tidak ada brosur yang lain yang terupdate seperti itu. Dan ini tentunya menjadi masalah karena apa? Karena konsumen biasanya cepat bosan ya. Cepat bosannya karena apa? Karena biasanya konsumen yang sudah di bagian brosur itu ketika menerima brosur lagi mereka akan ya udah itu aja gitu. Artinya apa? Artinya ada titik jenuh konsumen menerima brosur itu karena kurang terupdate. Kemudian pada produk knowledge, ini pemberkasan yang kurang mudah dipahami oleh marketing baru. Artinya flowchart pemberkasannya kurang terlalu disosialisasikan atau tidak adanya SOP terkait dengan alur pemberkasan itu sendiri. Nah, ini saya mencoba memecahkan masalah yang pertama yaitu build up skill marketing. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya build up skill marketing ini sangat penting. Tidak hanya berlaku pada saat marketing join di PT Raja Sukses Propertindo, tetapi juga sustainable atau berkelanjutan. Nah, saya mengopsikan beberapa opsi ya yang bisa dijalankan oleh PT Raja Sukses Propertindo dalam membuild up skill marketingnya. Yang pertama mungkin dari segi kurikulumnya. Nah, kurikulumnya ini eh, seharusnya diadakan kurikulum yang jelas dan terarah berdasarkan usia marketing agar proporsional bagi semua marketing dan meningkatkan produktivitas. Misalnya ketika marketing baru itu diajarkan bagaimana caranya canvassing. Lalu ketika marketing lama itu juga di-build up juga skill-skillnya sehingga apa? Skillnya itu tidak hanya berpaku pada itu saja, tetapi lebih apa namanya lebih menonjol skill yang lamanya, lebih menonjol skill terbarunya tentunya dengan disempurnakan pada skill-skill marketing yang sudah dia jalankan. Nah, solusinya apa? Solusinya sebenarnya kelas marketing yang diinisiasi oleh Kak Ade dan Pak Wildan itu merupakan sebuah solusi yang berkelanjutan. Karena apa? Di luaran sana ketika saya perhatikan banyak sekali beberapa karyawan yang memang mendapatkan pelatihan secara gratis eh, oleh perusahaannya. Maka dari itu perlu sekali rasanya setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali membuild up para skill marketing ini tentunya dengan menggunakan kurikulum yang sudah terupdate agar kualitas marketing lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Nah, kemudian ini juga menjadi urgent karena beberapa Oke, nah ini juga kemudian menjadi urgent karena ketika kita cek lokasi, biasanya kita mengecek datanya itu lebih lama karena apa? Aplikasinya tidak all in. Nah, maksudnya aplikasinya all in ini aplikasi dan sistem terupdate yang terkoneksi langsung dengan memo, set plan, dan harga berdasarkan lebihan tanah beserta hook-nya. Artinya apa? Artinya ketika marketing membuka set plan atau membuka memo dan membuka info blog, itu tidak satu-satu. Info blog yang dibuka itu berdasarkan atas dasar memo dan juga set plan-nya. Jadi ketika kita mengklik info blog, itu sudah termasuk ke dalam mengklik set plan-nya. Sehingga ketika kita
klik blognya, maka muncul beberapa harganya, muncul di situ ada lebihan tanah atau tidak, terus juga di situ muncul ada hook-nya atau tidak, beserta dengan rincian-rincian biaya yang lainnya, biaya terima kuncinya berapa, biaya hook-nya berapa, biaya lebihan tanahnya berapa, di situ ada lebihan tanah berapa, terus kalau dikalkulasikan lebihan tanah tersebut totalnya berapa, sehingga apa? Sehingga marketing pun ketika melihat cek lokasi itu lebih efisien karena tidak membuka bolak-balik sebanyak 3 kali. Kalau kita sekarang lihat kan prosesnya selama 3 kali ini kan eh, prosesnya bolak-balik ya 3 kali ya, dari mulai membuka infoblog, membuka eh, set plan-nya, kemudian membuka memonya, dan ini tidak efisien dan buang-buang waktu sehingga konsumen merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Lalu kemudian seperti yang saya bilang, brosur monoton. Desain brosur yang dibuat lebih elegan, minimalis, dan informasi yang lebih komprehensif. Maksudnya, ketika brosur ini dibagikan, itu brosurnya nggak hanya itu-itu saja. Kalau kita perhatikan dalam 3 bulan terakhir, brosur pada Rumah Ningrat atau Terus Milan ini kurang terupdate. Artinya hanya itu-itu saja. Memang di sini memuat beberapa informasi yang lebih rinci, diantaranya terima kuncinya berapa, bookingnya berapa, cicilannya berapa. Tapi kalau kita lihat dalam kompetitor yang lain, isi brosurnya itu lebih eye-catching dan juga lebih enak, lebih minimalis. Karena apa? Setiap bulannya pasti diupdate berdasarkan dengan eh, promo-promo yang sudah disediakan. Nah, lalu kemudian ini yang lebih urgent juga, konsumen komplain ke marketing yang berbeda. Termasuk saya adalah menjadi korban dari komplainan konsumen itu sendiri. Nah, harusnya diberlakukan SOP, kode etik profesionalisme marketing terkait komplain dan after sales. Nah, SOP ini harus diberlakukan karena demi kenyamanan dan kepuasan konsumen dalam pelayanan purna jual. Ketika marketing sudah melakukan tugasnya sebagai marketing, yaitu menawarkan perumahan dari rumah ningrat atau terus milen, harusnya marketing juga eh, memberikan kepuasan dalam layanan purna jual. Artinya apa? Konsumen juga harusnya didampingi secara maksimal dari hulu ke hilirnya, sehingga apa? Sehingga konsumen merasa puas karena komplainannya itu dapat teratasi dan dapat dimaksimalkan. Nah, kemudian yang saya temui juga pada sisi leadership-nya. Marketing baru kurang terorganisir. Maksudnya marketing kurang terorganisir. Maksudnya dari marketing lama maupun marketing baru. Nah, kemudian solusi yang saya tawarkan adalah membuat struktural organisasi kecil pada level SPV agar marketing dapat terarah dan terorganisasi dengan baik. Sebagai contohnya, ketika SPV sedang tidak ada dalam briefing, ketika SPV sedang briefing dengan manajer marketing, itu kan marketing yang lain kan bingung kita mau kemana, arahannya gimana, terus hari ini mau canvassing kemana. Itu harusnya dimaksimalkan dengan membuat organisasi kecil dalam level SPV tersebut, sehingga ada tugas yang mau menggantikan leader atau SPV itu sendiri. Terus juga ada notulen yang selalu mencatat aktivitas, selalu mencatat apa saja briefing harian pada hari tersebut, sehingga apa? Sehingga ketika briefing pada besok harinya, catatan tersebut menjadi kunci karena untuk evaluasi pada marketing-marketing yang lain. Nah, kemudian punishment belum maksimal. Ini seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya PT Raja Sukses Propertindo atau Rumah Ningrat ini memang memperlakukan reward yang tidak main-main untuk marketingnya. Rewardnya sangat banyak, tetapi terkadang lupa juga akan punishment-nya. Sehingga apa? Sehingga pada akhir bulan seperti sekarang ini, marketing yang belum mencapai achieve target itu cenderung santai dan tidak merasa terbebani karena tidak ada punishment. Dan juga marketing pun lebih ke motivasinya menurun. Karena apa? Karena punishment yang diberikan itu kurang, seperti itu.
Kemudian ini juga dilema bagi marketing baru, pemberkasan yang kurang mudah dipahami oleh marketing baru. Nah, saya mencoba menawarkan solusi bagaimana pemberkasan ini bisa menjadi pakem atau bisa menjadi standarisasi daripada eh, layanan marketing pada PT Raja Sukses Propertindo. Nah, membuat pakem huru hilir pemberkasan ini agar marketing baru mengetahui flowchart berkas yang akan ditangani. Sehingga apa? Sehingga marketing baru tidak kebingungan nanti ketika setelah BIC apa ya? Terus ketika pemberkasan masuk FLP terus selanjutnya apa ya? Ini juga kan menjadi dilema bagi marketing baru karena kurang terlalu memahami bagaimana proses berkas itu dari hulu ke hilir bisa ditangani sendiri. Mungkin itu saja. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para mentor saya, para guru-guru saya yang telah membimbing selama 1 bulan ini, terutama kepada Mas Yujen selaku SPV dan mentor terhebat yang pernah saya temui, kemudian Pak Prima Bima Wicaksono selaku manajer marketing. Nasihat dan wejangan beliau akan selalu saya ingat. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Wahyudi selaku HR Training dan PIC MT yang selalu support teman-teman manajemen trainee batch 1 ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diulang-ulang terus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan hanya milik saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Anjir, ini banyak banget nih yang di ini cuy. Stop recording.